Halo teman-teman semuanya. Halo. Maaf ya, di jalan tadi sempat macet, jadi aku baru bisa masuk hari ini. Gimana kalian masih semangat kan nungguin materi aku? Masih. Oke, teman-teman semuanya, kita bakalan ngebahas hal yang menurut aku relate banget nih buat teman-teman semuanya. Teman-teman pernah dengar nggak sih istilah self-criticism? Belum. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku mau perkenalan terlebih dahulu karena tadi aku juga lupa nih untuk perkenalan. Jadi teman-teman, kenalin, nama aku Amalia Nabila dan kalian boleh panggil Kak Amal. Di sini aku menjadi pemateri sekaligus profesi aku sebagai konselor. Halo Kak Amal. Halo Kak Amal. Boleh aku kenalan nggak satu-satu sama kalian? Boleh. Oke. Halo Kak Amal, aku Naila. Halo Naila. Halo Selanjutnya. Kak Amal, aku Enike. Halo Ernika. Selanjutnya. Halo Kak Amal, aku Angel. Hai Angel. Halo. Nama-namanya cantik-cantik semua ya. Makasih. Oke, sebelum materi aku jelasin, aku tuh penasaran nih, kira-kira teman-teman udah konsentrasi atau belum? Takutnya pas aku ngejelasin materinya teman-teman masih kayak, ini apa sih? Aduh, belum fokus gitu. Jadi aku bakal tes konsentrasi kalian. Gimana caranya? Nanti teman-teman berdiri, abis itu ulang 3-5 kali kata kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Bisa? Bisa. Oke, boleh deh dimulai dari Angel. Berapa kali? 3-5 kali. 3 kali ya. Kepala digaruk, kepala digaruk. Salah. Kepala digaruk, kelapa diparut. Ya. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kepala digaruk. Gimana sih? Ayo coba sekali lagi yuk. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa digaruk. Ternyata itu lupa nih. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Boleh selamat Ernika. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Masya Allah ya, Ernika berarti konsennya ini sangat-sangat konsen. Boleh sekarang Naila. Naila. Kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kepala digaruk. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Oke, selamat digaruk semuanya. Berarti udah siap untuk menerima materi hari ini? Siap. Oke teman-teman, materi yang akan kita bahas adalah self-criticism atau bahasa Indonesia adalah kritik diri. Teman-teman pernah gak sih mengalami kegagalan atau hal yang kayaknya tuh dulu sakit banget rasanya? Ada yang pernah? Pernah. Kira-kira apa tuh Naila? Diselingkuhin. Berarti dulu pernah diselingkuhin. Iya. Oke, tadi Naila udah cerita tentang bahwasanya dia dulu pernah diselingkuhin. Nah, teman-teman, orang-orang yang mengalami kegagalan atau hal-hal yang menyakitkan dalam hidupnya itu sering merasakan adanya kritik diri yang terlalu berlebihan. Oke, next kita bakal ngebahas apa sih itu self-criticism. Secara umum, setiap orang pasti punya cara sendiri buat menilai dirinya. Ada yang negatif, positif, gitu kan ya. Tapi teman-teman, kalau penilaian itu didominasi dengan negatif, maka itu disebut dengan self-criticism. Self-criticism adalah bentuk evaluasi diri yang negatif, di mana isinya tuh penuh sama pikiran
pikiran dan emosi, kayak benci, mencaci maki, sampai menghina diri sendiri. Ini biasanya kepancing pas kita merasa gagal atau gak mampu memenuhi standar yang kita bikin sendiri atau tuntunan dari lingkungan. Kira-kira dari apa yang udah aku jelasin ini, kalian relate gak sih sama hal tersebut? Relate, Bu. Relate. Kenapa relate? Karena hal ini tuh sangat-sangat sering dilakukan oleh kita yang dewasa awal, sering mengevaluasi dirinya tuh secara berlebihan. Oke, kenapa self-criticism itu bisa terjadi? Nah, ini teman-teman. Salah satunya karena pola asuh saat kita masih kecil. Karakter suara kritis di kepala kita sekarang itu seringkali adalah cetakan dari masa lalu. Anak yang tumbuh dengan pola asuh orang tua yang otoriter, terlalu mendikte, atau terlalu mengekang anaknya, menuntut kepatuhan mutlak, minim kehangatan, dan hobi ngasih kritikan tajam. Nah, itu sangat-sangat mempengaruhi dari kenapa kritik diri itu bisa dominan di diri kita. Kira-kira dari salah satu alasan ini kalian ada yang relate nggak sih? Naila, Bu. Naila, ada yang relate? Iya, Bu. Kenapa tuh? Iya, soalnya saya sering dimarahin gitu, Bu. Saya harus belajar, pokoknya saya dikekang harus dapat juara terus, Ibu. Padahal kan saya juga udah belajar, terus saya nggak dapat juara gimana? Kan sedih, Bu. Pasti sedih banget ya Iya, posisi saya itu. nggak boleh main kalau nggak belajar, Bu. Pasti sedih ya, karena kita kan selalu dituntut untuk mengasih yang lebih, Iya. tapi kenyataannya kita nggak bisa ngasih. Makasih Naila udah cerita. Oke, selanjutnya alasannya yaitu pengalaman menyakitkan di masa lalu. Pernah dicaci maki oleh orang lain, diragukan kemampuannya, diabaikan kehadirannya, atau tidak memiliki seseorang yang berkata baik padanya. Maka pola kritik itu memutar secara bebas dalam diri. Gini teman-teman, sebagai konselor, aku pernah menangani beberapa klien yang polanya mirip seperti ini. Jadi mereka itu merupakan korban bullying. Nah, awalnya kata-kata itu berputar dari pelaku bullying, ya kan? Awalnya pelakunya nih yang bilang, lu jelek banget sih jadi orang gitu kan ya, atau mungkin, lu mah gendut gitu. Nah, awalnya tuh orang lain yang ngomong gitu, tapi perlahan-lahan kata-kata itu dia proses sendiri, lalu menjadi identitas dalam dirinya. Kayak misal, ya, aku mah jelek dari dulu, ya aku mah gendut dari dulu gitu. Nah, alhasil pola tersebut bisa memunculkan dari self-criticism ini. Oke, alasan selanjutnya rendahnya rasa syukur pada individu menyebabkan kecemasan, depresi, dan tingginya penolakan pada diri sendiri. Pada individu yang memiliki tingkat syukur yang tinggi akan memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi pula, karena ada kecenderungan untuk lebih puas dan optimis. Teman-teman, biasanya klien yang self-criticism-nya itu tinggi, mereka tuh gak percaya dengan pujian orang lain. Bahkan bukan hanya orang lain, tapi dirinya sendiri pun ketika memuji diri sendiri itu rasanya aneh. Nah, ada beberapa klien di mana mereka mencoba menulis misal, aku bangga sama diriku hari ini karena sudah melakukan ABC gitu kan ya. Mereka berusaha nulis itu, tapi jauh dalam lubuk hati mereka itu merasa nggak puas dan merasa kayak kosong. Kenapa? Karena dia terbiasa untuk mengkritik dirinya sendiri, pakai kata-kata yang tajam, pakai kata-kata yang sebenarnya tuh nggak akan dia ucapin juga ke orang lain. Sedangkan sama klien yang dia tuh punya rasa syukur terhadap dirinya sendiri tinggi, itu ketika menulis rasa bangga, rasa apresiasi, mereka benar-benar merasapi itu. Nah, beda nih sama klien yang self-criticism-nya tuh tinggi. Mereka mau kita udah apresiasi kayak,
aku sebagai konselor bangga loh sama kamu udah datang pada hari ini, udah cerita sama aku gitu kan ya. Tapi ketika aku tanya ke dia gitu ya, kira-kira kamu bangga gak sih pada hari ini bisa cerita sama aku, bisa datang ke sini, kita obrolin masalahnya. Nah, mereka tuh biasanya akan diam karena mereka bingung. Emang ini hal yang pantas untuk diapresiasi ya? Emang hal ini boleh ya kita merasa bangga? Jadi mereka tuh punya standar yang terlalu tinggi banget untuk mempunyai rasa syukur itu. Next, kita bakal membahas 3 aspek kritik diri. Pertama, merasa diri itu nggak cukup. Ini kondisi pas kita fokus banget sama rasa nggak mampu dan penolakan dalam diri akibat sebuah kegagalan. Aspek ini yang paling sering ditemuin dan dialami sama kalangan mahasiswa kayak kita. Contohnya, aku merasa nggak pernah cukup baik. Relate gak sih sama kalian? Relate. Nah, ada juga nih teman-teman, banyak banget para pelajar Indonesia yang setelah ada pengumuman kayak misal SNBT gitu kan ya, tapi mereka tuh udah dapet kampus impian, jurusan impian. Padahal mereka tuh udah belajar dengan sungguh-sungguh, mereka udah menekuni semua bidang pelajaran dengan secara benar-benar gitu ya. Tapi hasilnya masih nggak memuaskan. Alhasil mereka mulai mikirin bahwasannya diri mereka tuh nggak pernah cukup gitu. Kayak, oh emang aku tuh kurang cukup baik ya untuk hal ini, walaupun aku udah berusaha melakukannya dengan sebaik mungkin. Oke, selanjutnya aspek yang kedua adalah membenci diri sendiri. Nah, yang kedua ini, membenci diri sendiri, ini adalah level yang paling berbahaya. Bukan cuma ngerasa kurang, tapi mereka tuh udah sampai tahap benci, jijik, pengen menghukum diri sendiri, bahkan memicu dorongan buat nyakiti diri sendiri. Saking mereka tuh gak sayang sama dirinya, saking mereka merasa bahwa dirinya tuh layak untuk dapat hal-hal yang gak seharusnya didapetin sama orang lain. Mereka menormalisasi itu karena merasa ya udah emang gue kan kayak gini, bebas lah orang mau ngelakuin apa aja. Padahal teman-teman, hal ini sangat berbahaya sekali karena kita nggak punya boundaries atau batasan dengan apa yang orang lain lakukan pada kita. Nah, beberapa kali juga yang cerita sama aku bilang bahwasannya, Kak, aku tuh gak puas sama diri aku sendiri. Aku tuh gak nemu hal yang menurut diriku tuh seneng untuk aku lakuin. Aku bingung sama diriku, aku juga gak tahu kenapa ya, aku tuh kesel sendiri sama diri aku sendiri. Kenapa ya aku tuh kayak benci banget sama diri aku dan gak bisa kayak orang lain. Padahal teman-teman aku bisa kok jadi diri mereka sendiri. Tapi kenapa pas aku coba untuk jadi diri aku sendiri, aku merasa gak nyaman. Aku merasa bahwasannya diriku tuh gak cukup baik untuk melakukan itu. Nah, aspek yang ketiga adalah memaki diri sendiri. Perasaan dimana saat kita merasa peduli, meyakinkan, dan juga mendukung orang lain dengan sangat yakin, namun tidak bisa melakukan itu untuk diri sendiri. Kalian pernah gak sih nemuin atau mengalami bahwasannya ketika kita ngomong ke orang lain tuh kita bisa ngomong dengan sangat manis, sangat optimis, kayak ngedukung dia tuh bener-bener kayak, ayo dong, lo tuh pasti bisa, lo tuh bisa kok dapet ini, lo tuh bener-bener oke banget lo dalam bidang ini, ayo maju terus. Tapi teman-teman, giliran dia ngomong ke dirinya sendiri, malah dia tuh sering meraguin apa yang sedang dia lakuin. Alhasil dia malah ngomong ke diri sendiri kayak, ini mah pasti gagal lagi, ini mah pasti gue gak bisa nih, ini mah emang takdir gue aja kali ya gagal, apa emang takdir gue tuh terus-terusan kayak gini ya gak bisa kayak orang lain. Nah, mereka ini memaki diri sendirinya tuh sangat tinggi, tapi mereka tuh bisa memuji orang lain, mengapresiasi orang lain gitu. Yang mereka lakukan tuh hanya gak bisa ulas asih sama dirinya sendiri. Karena aku melihat teman-teman semua ini udah mulai kayak, ini materinya makin berat ya Pak lama-lama gitu. Jadi kita harus games. Ada semangat gak kalau game? Oke, boleh tentunya pada
Di sana? Berdiri. Ya, berdiri yuk, berdiri yuk. Sebenarnya gini mana ya? Game apa kak? Jadi teman-teman, gamenya itu namanya Up, Step, Boom. Nanti aku tuh bakal naruh sesuatu. Oh gini ya? Gini. Iya. Cuman ini tuh cepet-cepetan ya teman-teman. Ini harus strateginya, jangan ada yang maju-maju nih. Jadi pokoknya harus rata. Walaupun Gini ini di tengah mundur sih. deh. Nah ini di tengah sih. Atau udah jauhan ya? Jangan jauh-jauh susah. Nanti polisi. Oke, bisa. Bisa ya? Itu bisa ya? Itu bisa nggak? Bisa. Oke, aku taruh satu dulu. Mau langsung atau kita pemanasan dulu? Pemanasan dulu. Oke, aku bilang ya. Up, up, clap, 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 clap. Boom. Pemanasan. Kalau pemanasan nggak boleh nyampe. Bisa ya, paham ya? Jangan pegang aku. Ayo, Dewa boleh menang. Kalau bermegang orang ya? Iya. Udah siap? Sudah. Kita mulai ya. Up, clap, clap, up, clap, clap, up, up. Sekarang yang bisa dapat, yang udah Bumnya teriak kan. yang udah dapat tukar basir, tukar. Ya. Aku mau cap di sini dia. Ini. Ya. Dia banget dianya. Oke, kita mulai. Ini agak maju banget nih, agak mundur. Dan bener Oke, kita mulai. Up, clap, clap, clap. Up. Kita mulai lagi ya. Up, clap, 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 up, clap. Bukan bantu itu. Boom. Oke, ini ronde terakhir, merapat dulu. Agak munduran, Eka. Oh Eka nih. Naila maksudnya. Oke, ini ronde terakhir. Konsentrasi ya. Up, clap, clap, clap. Up, clap, up. Emika belum konsen. Ulangi ya. Udah panas itu. Oke, kita lagi. Up, clap, clap, clap. Up, clap, up. Udah ya duduk. Duduk duduknya. Ya boleh duduk. Masya Allah. Ternyata Nika belum rezeki ya. Aduh. Gak apa-apa, nanti juga bakal ada hadiah selanjutnya kok. Tenang teman-teman. Oke teman-teman semua, tadi kita udah asik-asikan nge-game biar kalian juga nggak bosan dan ngantuk. Selanjutnya kita bakal membahas lagi materi terkait kesalahan berpikir mereka yang terlalu mengkritik dirinya sendiri. Kesalahan pertama adalah
kritik diri komparatif. Komparatif itu membandingkan. Di tindak ini, kita itu selalu membandingkan diri sama orang lain secara nggak seimbang. Kita merasa gagal karena merasa di bawah orang lain dan jadi terlalu cemas sama penilaian orang di sekitar terhadap kita. Nah, teman-teman relate gak sih sama banding-bandingin diri sama orang lain? Relate. Coba, Ernika, pernah gak ngebandingin diri sama orang lain? Pernah. Pernah? Iya. Waktu itu karena apa tuh ngebandingin diri sendirinya? Karena ngerasa kayak dia kok bisa, aku nggak bisa ya gitu. Berarti kamu melihatnya bahwasanya orang lain kok bisa sih kok, sementara aku tuh gak bisa gitu kan ya. Nah, Erika itu disebut dengan kritik diri yang komparatif, di mana kamu membandingkan dengan pencapaian orang lain, dan itu kurang bagus untuk kesehatan mental kita semua. Karena teman-teman, untuk penilaian atau pencapaian orang lain itu kan di luar kendali kita ya. Kita nggak bisa memaksakan bahwasannya peta hidup kita itu mirip sama orang lain. Kita nggak bisa atau kita tuh nggak bisa untuk terlalu terpaku sama apa-apa yang udah dicapai sama orang lain. Kenapa? Karena kita punya pengalaman hidup yang berbeda. Kita punya pengalaman pola asuh yang berbeda. Kita punya pengalaman-pengalaman yang mungkin saat kita kecil sampai remaja itu berbeda dengan mereka. Makanya pencapaian yang mereka dapat itu gak selaras dengan kehidupan kita karena memang dari awal kita sudah berbeda gitu. Next, yaitu adalah kritik diri karena ekspektasi. Kalau ini sih konfliknya murni sama diri sendiri. Kita bikin standar ideal yang terlalu tinggi, terus pas nggak tercapai nih, kita berperan jadi hakim yang kejam, sekaligus jadi korban yang malang secara kebersamaan di dalam kepala sendiri. Sometimes teman-teman, ketika kita udah punya acuan gitu ya, ekspektasi kita tuh benar-benar tinggi banget, tapi kenyataannya pas udah kita melakukan hal tersebut gak sesuai dengan apa yang udah kita acukan. Nah, hal tersebut bisa memicu kita tuh menghakimi diri sendiri terlalu besar-besaran. Kayak, itu kenapa sih gak bisa mencapai hal ini? Itu kenapa sih gak bisa untuk jadi orang yang sesuai dengan ekspektasi orang lain gitu. Nah, ada kata-kata seperti itu karena mereka memang sedari awal tuh acuannya hanya ekspektasi tersebut, nggak ada pemikiran bahwasannya rencana ini bisa aja gagal, rencana ini bisa aja mungkin nggak aku capai, tapi sebenarnya nggak apa-apa karena aku udah berusaha dengan lebih baik, aku udah berusaha untuk menjaga diriku dari apa yang negatif-negatif lainnya, seperti itu. Kalian pernah gak sih berekspektasi ketika melakukan sesuatu tapi ternyata pas udah kalian lakuin itu gak sesuai? Pernah gak? Pernah. Pernah. Coba, ada yang pernah di sini? Pernah. Pernah. Naila pernah. Coba gimana tuh? Nah, aku dulu tuh pengen cita-citanya kan jadi dokter. Terus pas lulus aku gak keterima kedokteran, aku malah keterimanya di BK. Jadi gak sesuai ekspektasi aku dari kecil. Makasih ya udah cerita. Ketika kamu tahu nih ternyata jurusannya nggak sesuai dengan impian kamu, apa yang kamu lakuin saat itu? Awalnya aku kecewa, aku gak mau kuliah gitu ya, aku harus kuliah. Tapi kalau udah dijalanin, ya udah, aku betah aja. Berarti sekarang udah betah sama BK dan gak terlalu terpaku sama kedokteran lagi ya? Iya, sekarang mah udah betah. Jadi karena Eka sekarang udah makin dewasa ya, jadi juga udah mulai menerima nih atas hal-hal yang belum kamu capai gitu ya? Iya, Bu, betul. Oke, selanjutnya terkait dampak kritik diri pada dewasa awal. Oke, yang pertama dampaknya itu adalah mental drop. Memicu rasa frustrasi, putus asa, cemas, minder di lingkungan sosial, sampai berujung pada gejala depresi. Teman-teman, mereka yang mengalami self-criticism yang terlalu tinggi
Maka saat dewasa itu sangat-sangat berpengaruh pada keseharian mereka, sikap mereka gitu kan ya. Dan mereka pun cenderung putus asa atau pasrah ketika menghadapi kegagalan atau hal-hal yang gak sesuai dengan apa yang udah dia tulis atau apa yang udah dia impikan gitu. Nah, makanya itu mental mereka akan cepat lebih drop, lalu juga merasa gak percaya diri di lingkungan sosial. Kayak misalnya ketika dia ada di lingkungan baru, kayak dia masuk perguruan tinggi gitu kan ya. Di masa awal-awal kan pasti akan ada adaptasi dong sama lingkungan, terus juga kayak adaptasi sama teman-teman di sana gitu kan ya. Tapi mereka ini sedari awal tuh udah punya pikiran bahwasannya aku kayaknya gak sanggup diadaptasi sama mereka. Padahal belum ketemuan, padahal belum untuk berkenalan secara real, tapi mereka tuh udah ada rasa putus asa, udah ada rasa nyerah gitu kayak kayaknya pas masuk kuliah aku gak bakal punya temen deh. Kayaknya pas aku kuliah nanti dosennya bakal sering marahin aku deh. Kayaknya kalau misalnya aku punya temen, mereka cuma mau manfaatin aku doang. Jadi mereka tuh pikirannya udah bener-bener full negatif teman-teman. Oke, dampak selanjutnya adalah pikiran kita jadi kaku karena terjebak sama memori buruk atau cerita masa lalu. Efeknya, kita tuh cuma fokus nyeselin masa lalu atau mencemaskan masa depan sampai nggak bisa ngapa-ngapain di masa sekarang. Mereka itu teman-teman, orang yang merasa kritik diri yang terlalu tinggi. Ketika hidup di masa kini, mereka tuh terlalu terpaku sama masa lalunya atau masa depannya. Misal di masa lalu mereka adalah anak-anak yang pendiam, anak-anak yang mungkin ketika ingin menyuarakan isi hatinya tuh nggak bisa gitu kan ya. Nah, karena di masa lalu mereka orang yang seperti itu, maka di masa kini mereka akan berpikiran, aku tuh nggak bisa berubah, aku tuh tetap kayak dulu yang mana gak bisa untuk ngomongin apa yang sebenarnya pengen aku ucapin ke mereka gitu. Nah, mereka fokusnya ke masa lalu. Terus mereka juga fokusnya ke masa depan. Mikirnya kayak, kayaknya aku di masa depan gak bisa deh dapat job sesuai yang aku inginin. Kayaknya di masa depan nanti aku bakal susah dapat pekerjaan yang sesuai sama ekspektasi orang tua. Nah, mereka tuh kehidupannya terlalu berputar-putar pada hal-hal yang di luar kendali, kayak di masa lalu, di masa depan gitu kan ya. Alhasil ketika berada di masa kini, mereka tuh nggak seutuhnya ada di sini karena mereka hanya ingin mengingat atau hanya terpaku pada hal-hal yang sebelumnya sudah dialami atau yang sesudah dialami gitu. Nah, teman-teman semua nih di sini kira-kira relate gak sih ketika kalian sekarang kan udah semester akhir ya? Iya. Ketika udah semester akhir tuh ada rasa takut gak sih sama masa depan atau kayak tahun depan gitu? Ada takut ini, takut. Iya, takut punya perbedaan. Iya, berarti ada ya rasa takut kayak gitu ya? Iya. Wajar banget, yang penting jangan terlalu berlebihan. Oke. Nah teman-teman, ada satu drakor yang mana relate banget sama kritik diri ini, dimana salah satu tokoh pendukungnya bernama Yu-chan itu datang ke psikiater. Nah, kita lihat ya dialognya sama-sama. 혹시 내가 내 친구한테 모자란다, 부족하다 그렇게 얘기한 적이 있나? 아니, 그건 뭐지? 그럼 그 말은 누가 한 거야? 다른 사람한테도 하면 안 되는 말을 그동안 너무 스스로한테 하고 계셨네요. Jadi di dialog ini psikiater Yu-chan ini kan cerita ya sama psikiaternya kayak aku tuh ngerasa kurang, aku ngerasa bahwa diriku tuh gak bisa seperti yang lain gitu kan ya. Terus psikiaternya nanya ke Yu-chan ini gitu, emang siapa yang biasanya ngomong kurang terus ke kamu? Dan Yu-chan dia diem sejenak. Jawabannya adalah
diri aku sendiri. Karena memang gak ada orang lain yang ngomong hal itu ke dia, tapi dia yang terus-terusan bahwasannya merasa dirinya tuh kurang, dirinya gak akan pernah cukup, dirinya gak akan pernah bisa mencapai hal-hal yang sedang dia impikan gitu. Akhirnya akhirnya psikiater bilang sama Yuchan ini, hal-hal yang seharusnya gak kamu ucapin ke orang lain, tapi ternyata kamu ucapin ke diri sendiri. Nah, tadi kan kita udah coba memahami sisi dari drakor tersebut, judulnya Daily Dose of Sunshine. Dan itu relate banget sih sama karakter-karakter mereka yang sering untuk mengkritik dirinya sendiri. Nah, next kita akan ngebahas nih, gimana sih cara menjinakkan si kritik diri ini gitu kan ya. Pertama adalah welas asih pada diri kita sendiri. Yang mana teman-teman? Caranya itu dengan menyadari kalau gagal itu manusiawi, belajar baik sama diri sendiri, dan sadar penuh tanpa menghakimi. Ketika kalian nih nanti atau mungkin pernah mengalami kegagalan, kalian harus sering-sering welas asih sama diri. Welas asih itu maksudnya adalah sering-sering berbaik hati pada kalian gitu. Jangan sampai terlalu menjudge yang, aduh ini gagalnya tuh permanen. Kalian mikirnya bahwa kegagalan yang 1 atau 2 kali kalian rasakan ini itu adalah sebuah hal yang permanen. Nah, aku harap kalian semua bisa mulai untuk berdamai dengan kegagalan tersebut dan gak merasa bahwa kegagalan itu adalah akhir dari segalanya. Karena ini sedikit sharing ya teman-teman. Aku dulu juga saat SMP gitu kan ya, punya jurusan impian namanya psikologi. Teman-teman suka psikologi juga nggak? Suka. Dan dulu tuh dari zaman aku SMP gitu kan ya, aku senang banget sama dunia psikologi. Aku mempelajari bukunya, aku juga nonton film. Pokoknya waktu SMP tuh aku bener-bener semuanya tuh tentang psikologi. Nah, ketika aku udah SMA gitu kan ya, udah untuk daftar SNBT gitu-gitu, tapi ternyata belum rezeki aku, dan akhirnya aku daftar ke UIN. Terus aku keterima di jurusan BK. Memang di BK itu kita juga masih ngebahas tentang psikologi, tapi nggak sedetail kalau misalnya kita tuh jurusan pure psikologi gitu kan ya. Cuman tetap teman-teman, ketika itu ada rasa gak terima juga, karena impian aku tuh udah bener-bener disusunnya dari SMP. Aku bener-bener mendalami hal itu, kayak wah semuanya tuh tentang psikologi gitu kan ya. Akhirnya ketika udah berjalan perkuliahan, udah semester 1, udah semester 2, semester 3, semester 4, dan seterusnya gitu kan ya, aku merasa bahwasannya oh ternyata dunia BK ini bisa ya dicintai secara pelan-pelan gitu. Gak harus langsung aku terima mentah-mentah saat oke, aku lulus nih BK gitu. Gak bisa aku tuh langsung make sure diriku bahwa udahlah jangan merasa sedih, jangan terlalu ini. Tetap waktu itu aku juga memproses rasa gagalku, aku memproses rasa sedihku, aku juga memproses bahwasannya ini tuh bukan akhir kok. Nah saat itu akhirnya aku mulai untuk terbiasa dengan dunia BK. Aku juga mulai tahu nih sama ahli-ahli yang biasa itu sering banget disebut di jurusan BK gitu teman-teman. Oke, itu baru tips yang pertama ya. Selanjutnya adalah terima dulu emosi atau pikiran negatif yang muncul pas gagal tanpa perlu langsung menghakiminya. Belajar pisahin diri dari pikiran kritis. Ingat kalimat aku ngerasa gagal itu cuma sebuah pikiran, bukan identitas kita yang permanen. Seperti yang udah aku jelasin tadi, kita harus membatasi diri mana yang itu tuh cuma pikiran, mana yang itu tuh secara real gitu. Kalau misalnya kita tuh nggak ngasih batasan mana yang itu tuh sebenarnya ada di kepala kita doang, kok nggak ada secara real gitu, maka kita akan mulai kehilangan identitas diri kita. Sebenarnya emang kita tuh yang gagal atau pikiran kita aja sih yang merasa bakal gagal terus gitu teman-teman. Dan hal ini pernah aku juga tegaskan ke beberapa klienku bahwasannya pikiran-pikiran mereka yang kayaknya tuh diri mereka seburuk itu gitu kan. Aku meyakinkan mereka bahwasannya
kamu udah cukup baik kok, kamu udah sangat-sangat baik bertahan saat ini dengan kamu berusaha untuk mencari tahu kesukaan kamu, dengan kamu berusaha bahwasannya hidup setiap hari dengan keadaan sadar gitu kan ya. Itu juga adalah proses yang sangat luar biasa dan patut kamu syukuri gitu. Jadi beberapa klienku itu memang mereka sulit banget menerima kegagalan dalam hidupnya. Mereka juga sulit bahwasannya diri mereka tuh pantas kok untuk dihargai, diri mereka tuh pantas kok untuk dicintai gitu. Mereka terlalu terbayang-bayang dengan pikirannya yang selalu negatif. Jadi akhirnya peranku sebagai konselor di sini adalah untuk make sure lagi ke mereka bahwasannya itu hanyalah pikiran yang gak permanen. Itu adalah pikiran yang bisa kok kamu ubah dengan hal-hal yang lebih positif secara pelan-pelan. Kita nggak bisa langsung bilang ke klien kayak coba dong kamu pikirannya langsung positif. Nah itu juga nggak bisa ya teman-teman. Kita harus pelan-pelan. Kita minta kliennya bahwasannya coba kamu tiap hari ketika kamu sedang melakukan apapun yang kecil-kecil aja, gak harus yang besar gitu kan ya, kamu boleh loh untuk mengapresiasi diri kamu. Kayak misal hari ini kamu presentasi dan ternyata presentasi kamu lancar, boleh kamu tulis di jurnal harian kamu kayak, oh aku seneng ya presentasi hari ini tuh berhasil. Aku seneng ya teman-teman di kelasku mereka pada aktif nih pas aku presentasi. Hal-hal sekecil itu aja boleh banget teman-teman kalian tulisin, karena ketika kita sudah berusaha menghargai hal-hal yang kecil, maka kita juga akan terbiasa untuk menghargai hal-hal yang besar. Oke teman-teman, karena materinya udah selesai ya, maka di sini aku membuka sesi tanya jawab. Boleh sekiranya teman-teman ada yang masih kurang dipahami dari materinya, atau mungkin ada nih yang mau teman-teman tanyain di luar materi juga boleh. Silakan, ada yang mau nanya? Aku Bu, Boleh. kan kadang aku tuh suka meng-compare diriku sama orang lain gitu ya, kayak misalnya kayak suka ngebanding-bandingin kok dia bisa, kok nggak bisa gitu, terus kayak kok dia bisa sehebat itu ya sekarang gitu, kayak padahal kita dari belajar di titik yang sama gitu, kok kenapa kemampuan dia tuh sehebat itu, dia sekarang se-grow up itu, gimana sih ya caranya biar kayak kita tuh masih maksudnya ngerasa secure sama diri sendiri gitu. Maksudnya kayak kita ngerasa diri kita bisa gitu, kadang tapi suka tiba-tiba nggak secure gitu sama diri sendiri gitu. Itu gimana sih Bu caranya? Oke, terima kasih Erika untuk pertanyaannya. Jadi kan diri kamu ini merasa walaupun kamu udah tahu potensi yang kamu punya, kamu udah tahu juga kemampuan kamu seperti apa, tapi ketika kamu melihat pencapaian orang lain, ketika kamu melihat bahwasanya ada teman-teman yang lebih dari kamu potensinya, kemampuannya, pencapaiannya gitu kan ya, di situ kamu mulai merasa membandingkan diri kamu sendiri. Nah, kalau menurut aku nih, Anika, kita semua harus pahami dulu bahwasannya latar belakang kamu, maupun teman kamu, atau pengalaman hidup kamu, dan pengalaman hidup teman kamu juga berbeda. Apalagi yang beda misal pola asuh yang kamu terima saat masa kecil, pola asuh yang teman kamu terima saat kecil, itu pasti ada bedanya gitu kan ya. Walaupun kalian ada di lingkup yang sama, terus misal kampusnya sama, kelasnya sama, dosennya sama gitu kan ya, tapi ada rentetan hal-hal yang berbeda gitu. Nah, ketika kamu udah mengetahui nih bahwasannya oh iya ya, yang membentuk diriku dengan diri dia saat ini tuh beda ya. Oh ternyata apa yang aku capai dengan dia capai juga itu hasilnya berbeda dengan apa yang sudah kita terima saat masa kecil gitu. Nah jadi langkah pertama, aku harap kamu bisa untuk membedakan bahwasannya jalan hidup kalian startnya itu memang dari awal berbeda, walaupun sekarang ada di lingkup yang sama gitu. Oh iya, jadi memang latar belakang itu ya yang akhirnya membedakan kehidupan gitu ya. Terus gimana sih Bu biar caranya, kita kan kadang tahu ya kayak apa ya,
ada kata-kata gini kayak rumput tetangga tuh jauh lebih indah gitu kan. Padahal kita nggak pernah tahu kan kehidupan mereka kayak gimana. Yang kita lihat aja di sosial media itu kayak oh keluarganya cemara gitu. Terus saya kayak oh dia enak ya bisa pergi kemana-mana gitu. Oh dia enak ya apa ya bisa ya pokoknya intinya kehidupannya enak gitu lah gitu kayak semua tuh berjalan dengan mudah gitu untuk dia, untuk kehidupan dia. Gimana sih Bu, cara kita tuh bisa mensyukuri apa yang kita punya gitu loh. Kita tuh ya bangga sama apa yang kita punya gitu. Gimana sih caranya gitu? Oke, bagus banget pertanyaannya. Jadi langkah awal yang harus kita ingat kepada diri kita sendiri adalah kita harus menghargai hal-hal kecil yang ada di kehidupan kita dulu, baru kita bisa menghargai hal-hal yang besar. Kalau misalnya kita itu menyepelekan gitu kan ya, hal-hal yang mungkin menurut kamu saat ini sepele, mungkin menurut kamu kayak ini mah biasa aja nggak sih, bukan hal yang harus wah banget kamu apresiasi dan syukuri gitu. Tapi dengan kamu mensyukuri hal-hal kecil kayak misalnya hari ini kamu bisa kuliah, hari ini kamu bisa bertemu dengan teman-teman, itu juga proses yang membuat diri kamu mensyukuri hal-hal kecil gitu. Nah makanya ketika kamu udah nanti mensyukuri hal-hal kecil itu, pas ngeliat hal-hal besar di orang lain gitu kan, kamu nggak akan pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan akan merasa bahwasannya oh dia ternyata sekarang udah jadi PNS ya, misal gitu ya, misal dia jadi PNS gitu kan ya, oh ternyata sekarang dia jadi dokter gitu kan ya. Nah alih-alih kamu bumerang ke diri sendiri bahwasannya kenapa ya aku gak bisa kayak dia gitu, nah kamu tuh bisa ikut mengapresiasi hal itu gitu. Jadi kamu gak memikirkan bahwasannya diri kamu tuh kurang gitu, tapi kamu mengapresiasi juga, ikut senang juga sama pencapaian orang lain gitu. Terus juga tips dari aku nih, ketika kamu merasa ada ingin membandingkan diri sendiri, kamu jadikan itu hal yang buat kamu bertumbuh. Oke, misal sekarang nih teman kamu kelihatannya wah banget kemampuannya, skillnya oke, public speakingnya oke gitu. Tapi alih-alih kamu itu menekan diri sendiri kayak aduh aku minder ya, aku ini. Nah kamu memproses hal tersebut yang kamu lihat dengan oke, aku pengen nih public speakingku lebih bagus, aku pengen nih dia public speaking tuh kayak dia, ngomongannya lancar gitu kan. Terus kamu cari tips-tips biar omongan kamu lancar gitu, nah itu juga bisa. Jadi alih-alih membandingkan tapi pelan-pelan aku belajar untuk bisa jadi orang tanpa meng-compare lagi gitu. Betul. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama Erika. Nah teman-teman, kita semua udah dari penghujung, tadi juga materi udah, tanya jawab udah gitu. Sekarang aku mau minta tolong ke teman-teman semua. Jadi aku udah bikinin kayak form gitu ke kalian, tulis apa yang kalian rasain sebelum kalian mendengar materi ini. Terus juga tulis setelah kalian mendengar materi ini apa. Lalu kalian juga membuat refleksi. Gimana nih kedepannya kalian ketika memproses hal-hal yang bikin kalian gagal atau mungkin hal yang bikin kalian sedih gitu kan ya. Aku boleh minta tolong untuk isi formnya? Boleh. Oke, udah aku kirim ya ke nomor kalian semua. Oke. Oke, sambil kalian isi formnya, boleh dicek, udah dicek semua formnya? Aku akan play lagu Bandanera sampai jadi dulu. Pelan-pelan aja isinya, nggak usah terburu-buru. Hayati apa yang sedang kalian rasakan ini, dan hayati kira-kira kalian ingin menjadi sosok yang seperti apa.
gimana? Udah selesai isi formnya? Udah. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Nah, terima kasih banyak kalian udah bener-bener mendengarkan aku sampai sekarang. Kita juga udah asik-asikan di awal. Aku bener-bener say thank you banget sama kalian yang udah mau meluangkan waktu. Terima kasih banyak buat Angel, Enike, Naila, semuanya makasih banyak ya. Sama-sama. Dan di sini aku sebagai pemateri juga ingin meminta maaf jika ada kata-kata yang mungkin nggak sesuai atau ada yang bikin kalian kurang nyaman. Gitu aku minta maaf ya teman-teman. Iya. Oke, baik, kita udah berada di ujung sesi. Di sini aku Amelia sebagai pemateri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.